Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damila Bainina dari Universitas Ibnu Khaldun UIK Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Vokasional Desain Fashion, dalam tugas Bahasa Indonesia oleh dosen Dr. Mukhrij Siddiq, MAG. Di sini saya akan menyampaikan berita tentang ledaknya SMAN 72 Jakarta. Ledakan di SMAN 72 Jakarta bukan hanya sekedar insiden ledakan kriminal, melainkan peristiwa yang menyebabkan 96 orang terluka. Pelakunya bukan teroris berpengalaman, melainkan siswa sekolah itu tersendiri. Saya mengutip dari Kompas TV yang mengupas tuntas akar persoalan dari tragedi ini. Menelusuri jejak kesepian, pembulian, dan paparan konten kekerasan di dunia maya yang menyebabkan tragedi memilukan ini. Kompospol Imam Imanuddin selaku Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa petunjuk utama motif pelaku berasal dari buku hariannya yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Buku harian itu menjadi jendela jiwa seorang remaja yang merasakan kesepian mendalam, tidak memiliki tempat untuk curhat baik di keluarga, sekolah, maupun pertemanan. Pelaku merasa tidak memiliki teman untuk diajak bertukar pikiran dan keluh kesah. Isi buku hariannya tidak hanya menceritakan tentang pengalamannya di SMA, melainkan juga tentang pengalaman masa kecilnya. Mengindikasikan bahwa perasaan tertindas atau menjadi korban perundungan telah berlangsung lama. Keterangan teman-temannya menggambarkan pelaku sebagai pribadi yang menyendiri. Meskipun sempat memiliki teman yang diajak berbicara tentang rencana aksinya, hubungannya tidak begitu dekat. Psikologi klinis forensik Kasanda Putrono memberikan perspektif yang lebih hati-hati. Ia menegaskan bahwa meskipun catatan bullying kuat, motifnya tidak bisa serta-merta disederhanakan hanya sebagai balas dendam atas perundungannya. Pentingnya untuk memeriksa bagaimana pelaku memakai kejadian di sekitarnya, apakah yang dia alami adalah realita objektif atau interpretasi subjektif dari pikiran yang terluka. Pemeriksaan psikologi forensik mutlak diperlukan untuk mementangkan faktor penyebab utama, faktor penyerta, dan pemicu. Kecerdasan intelektual pelaku yang tinggi terlihat dari nilai yang bagus dan buku dari berbahasa Inggris. Belum tentu sejalan dengan kematangan emosional dan sosialnya. Perundungan bisa menjadi faktor, tetapi perlu dilihat apakah itu akar masalah atau sekedar pemicu mendorongnya aksinya saat itu. Investigasi polisi mengungkapkan bahwa lapisan lain yang mengkhawatirkan radikalisasi mandiri melalui internet. Pelaku mengidolakan 6 figur dunia pelaku kekerasan massal seperti Eric Harris, Dylan Roof. Jejak digital menunjukkan bahwa dia menonton video-video aksi mereka. Pelaku belajar merakit bom secara mandiri dari tutorial di internet. Dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapfor ya, karena itu hasil olah TKP. Yang lebih mencengangkannya lagi, bahan-bahan kimia berbahaya itu dapat dibeli dengan mudah melalui marketplace
online. Di sini saya memiliki ide menarik untuk dikembangkan lebih lanjut, regulasi, marketplace, dan jejak digital. Investigasi mendalam tentang bagaimana bahan-bahan kimia berbahaya dapat dijual bebas secara online dan peran pemerintah serta platform dalam mengawasi perdagangan ini. Dan juga menyoroti pentingnya sistem deteksi dini dan konseling kesehatan mental di sekolah tidak hanya fokus pada presentasi akademik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional siswa. Peran psikologi forensik dalam kasus anak, future tentang proses dan tantangan pemeriksaan psikologi forensik pada anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus hukum berat. Dan diskusi panel tentang kebutuhan regulasi etika dalam mengembangkan AI untuk mencegahnya memberikan sarana berbahaya terutama kepada pengguna anak-anak dan remaja yang rentan. Sekian dari saya. Mungkin ide menarik dari saya bisa dikembangkan lebih lanjut agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peristiwa ini sekaligus menjadi alarm serius bahwa kesehatan mental anak bukan sekadar tambahan, tapi mendesak untuk diperhatikan agar luka sunyi tak lagi menjadi tragedi.